Jadi menurut Mas, pemerintah kita gimana sekarang? Di survei Poltreking 74,9 ya tingkat kepuasan. Happy ya? Jadi ya bagus lah. Gitu. Memang bukan angka memuaskan tapi bagus. Tapi kita mendingan tanya fun fact-nya Armada. Yang disurvei siapa nih? Mas ini gitaris ya? Iya, gitaris. Armada, bukan, Seventeen kata dia. Ini fakta nih. Itu benar. Pernah kejadian. Kan dia diajak Bukan foto. Seventeen. Diajak foto. Jirok. Halo Kai Lovers, selamat datang di Kapan Lagi Show. Woo! Asik. Terima kasih teman-teman Kai Lovers sudah mampir, sudah ikut meramaikan acara di kantor kami, kantor Kapan Lagi di Gondang Dia. Perkenalkan saya Angga sebagai host di Kapan Lagi Show. Ini show pertama kita setelah Lebaran. Selamat Lebaran teman-teman. Mohon maaf lahir batin. Mohon maaf kalau teman-teman yang salah, kalau saya nggak pernah salah. Tapi semoga Lebaran ini punya lembaran baru biar hati teman-teman tuh makin bersih. Ya, amin. Udah jangan lanjutin nanti saya ceramah. Hari ini spesial di KL Show karena kita kedatangan band top papan atas, tidak korupsi, berprestasi, ya kan, rajin ibadah, rajin sholat, pokoknya top lah. Kita sambut langsung ya. Please welcome Armada. Woo! Tepuk tangan lagi. Halo Bang Rijal. Bang Rijal, selamat datang. Bang Anit, selamat datang. Bang Mai. Selamat datang Bang Mai. Nah, udah kita emang duduk-duduk aja sih sambil liatin teman-teman sini. Siap. Teman-teman Armada, kakak-kakak Armada kali ya. Kakak aja kali ya. Selamat datang di Kapan Lagi Show. Terima Ini kasih. udah berapa kali ya kalian ke kantor kita ya? Sering nih kayaknya. 2 kali. Tiga Tiga ya. apa? Ini yang ketiga. Ini yang ketiga ya. Semoga nggak bosan, semoga tetap menyenangkan terus. Kita malah happy kita diundang lagi, berarti kitanya apa namanya? Kitanya, Masih diterima berarti. karena kitanya emang kangen goyang ya habis Lebaran. Pengen seneng-seneng. Teman-teman Armada, terima kasih. Pasukan Armada mana tadi yang angkat tangan? Pasukan Armada? Terima kasih. Tapi pertama pasti tanya dong, apa Ya. kabar nih Bang Rijal? Bang Alhamdulillah Adit, Bang Mai? baik. 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 Sehat semua alhamdulillah. Sehat ya. Tadi di sini di cue card-nya, band top papan atas, berprestasi, tidak korupsi, amanah, rajin menabung, rajin. Bener nggak tuh? Sepanjang perjalanan karir kami korupsi enggak. Iya. Nepotisme paling. Oke. Bawa orang gitu. Ya biasa lah itu ya. Yang penting teman-teman bisa kerja. Kan kulturnya di kita juga begitu. Jadi Karena ya kan biasa. target kita 19 juta lapangan kerja ya. Iya. Yang udah terjadi berapa? Belum sih, Belum masih ya? sedikit lah. Tapi ada progres. Itu kebijakan siapa sih? Ada pemerintah kita sekarang. Dia mau ngincer sini, kita incer balik. Bahaya banget nih bahasannya. Jadi menurut Mas, pemerintah kita gimana sekarang? Di survei Poltreking 74,9 ya tingkat kepuasan. Happy ya? Jadi ya bagus lah. Gitu. Memang bukan angka memuaskan tapi bagus. Tapi kita mendingan tanya fun Ini fact-nya yang Armada ya. Yang disurvei siapa nih? Ada. Tapi menurut Mas Angga itu yang disurvei siapa? Ada responden. Orang apa AI? Responden. Responden. Ada. Bentuknya ada apa? metodenya seperti kita pengen ngulik fun fact-nya dari Armada. Yes, ya. Iya nggak? Kita coba ulik fun fact-nya dari Armada Dari ya. Arma, nggak ada yang menarik dari kita. Mending kita bahas yang itu tadi. Nanti aja teman-teman nggak ada yang ngerti. Nanti kalau teman-teman Armada bisa datang ke podcast Merdeka. Iya. Nanti saya lagi hostnya. Iya. Oke. Fun fact pertama. Benar nggak sih cita-citanya Bang Andit jadi superhero? Waduh. Pas kecil kali ya? Ya nggak mungkin kalau udah gede. Iya, kalau Kecil udah kecil, masih kecil. Kalau udah gede udah jadi anak band. Mas gede juga nggak apa-apa sih. Iya sih, kalau mau jadi wapres nggak apa-apa atau presiden nggak apa-apa. Enggak. Wajib. Iya kayaknya iya dulu. Jadi superhero apa di eranya Bang Andit? Dulu itu Ini dia. Spider-Man gitu. Ah. Gitu kan. Gimana? Oh, oke. Bukan Bukan maksudnya itu suruh orang diem gitu. di luar jaring, Bro. Oh jadi. Tapi kalau superhero idolanya siapa sih? Idola sih banyak ya rata-rata. Ya itu kayak apa? Spider-Man, Marvel. Marvel. Ya, Oh, oke. saat itu. Oke, selanjutnya.
Bang Mai bukan cuma main gitar, tapi ngeset mood orang satu ruangan. Bener nggak tuh fun fact-nya? Maksudnya ngeset Gatel, kuping gatel. Oh enggak. ngeset mood tuh maksudnya gimana? Maksudnya biar mood satu ruangan tuh terhibur, biar Enggak. happy gitu. Itu pertanyaannya kayaknya yang jawab harusnya bukan dia. Oh, oke. Oke, kita selanjutnya aja. Enggak maksudnya kalau ngeset mood iya sih memang. Ah. Ma itu paling dibutuhkan di tongkrongan. Oh, paling asik. Paling bubarin soalnya. Jadi dibutuhkan, oh ini udah lama nih nongkrong. Ah, Main datang bubar kita, bubar bubar. gitu. Emang dia buat jadi bantalan cekan kayaknya ya. Tapi gitu nggak, Bang Mei ngerasa gitu nggak? Kayaknya sih. dibutuhin banget di tongkrongan. Enggak sih. Kecuali buat duit kali ya, baru Ya, kumpul kali ya teman-teman. Ya nih kalau misalnya lagi apa maksudnya lagi bukan kumpul keluarga, maksudnya lagi pulang kampung gitu. Ya. Biasa ditunggu kehadirannya. Oh ya dia royal. Oh, bener kan? Royal. Satu berarti. kampung dia traktir Emang semua. teman-teman tuh karena ngeliat duitnya Bang Mai kayaknya. Next, bener kan ya? Armada sering bikin lagu berdasarkan curhatan orang lain. Silakan, siapa yang mau jawab? Ya lumayan ada beberapa. Ada beberapa. Ada beberapa. Lumayan banyak. Jadi biasanya curhatan siapa nih? Curhatan dari kalian atau kru-kru atau teman-teman? Secara tidak langsung ada beberapa yang langsung direct, ada yang kita menyadur dari cerita-cerita orang. Oke. Gitu yang maksudnya lihat dari hal-hal yang terjadi, terus kita tangkap momen-momennya, terus kita tuangin di lagu gitu. Diolah lah ya, di proses kreatif lah ya. Diolah. Oke, next. Bener nggak ya? Makin sedih lagu Armada, makin meledak lagunya. Sepakat nggak? Ada yang sepakat? Pasukan Armada? Tapi kalau dari Armada Alhamdulillah. Sebenarnya tuh bukan hanya lagu Armada sih. Nah, Memang lagu ballad yang temanya sedih iya. itu bukan hanya di Armada, di seluruh dunia itu biasanya kayak contoh gini ya, kayak contoh dulu di zamannya Taylor Swift lagi naik-naik banget yang itulah apa Shake It Off dan segala macam. Lagi di Billboard lagi di atas terus, tiba-tiba Adele ngeluarin Hello kan. Iya, Ya, sama kayak jalan tol permisi gua mau lewat. Tapi faktanya memang lagu ballad itu memang paling gampang buat disukain banyak orang. Kayak orang di dunia pada sedih kali ya. Tapi kalau ngomongin Armada, enggak juga. Armada kan punya Pergi Pagi Pulang Pagi yang Itu lagu theme song kita Ya, di KLY itu. Tiap hari bikin berita. Enggak semua lagu Armada tuh sedih-sedih. Enggak. Ada ya tadi yang Mai bilang, ada yang kayak Pergi Pagi Pulang Pagi yang Ya. cerita tentang sedih juga. Iya. Iya. sedih juga. Sebenarnya sedih Ironi, juga ya. tapi itu sebuah ironi tuh. Iya, sedih juga sebenarnya. Tetap sedih semua. Tapi sedihnya mungkin bukan cinta-cintaan. Iya. Tapi lebih Lebih ke cinta keluarga sama aja. lebih Tetap lebih ada ngasih tahu cintanya juga. itu sih kondisi fakta ya. Iya, saya bekerja keras ini bagaimana. Saya pekerja keras, saya kelas menengah gitu. Oke, nanti jangan pakai bahasa-bahasa kayak gitu, ntar kalian akan nanya yang lain. Bang Rijal, Ya, benar nggak ya? Bang Rijal pernah kena usus buntu. benar. Benar. Itu lagi kondisinya kayak gimana tuh Bang? Itu lagi waktu awal-awal mau Promo Buka Hatimu. iya promo Buka Hatimu. Jadi Buka Hatimu lagi Lagi airplay banget di radio. Terus secara jadwal memang harusnya kita jalan ke beberapa kota untuk makin menggaungkan lagu Lagi ini. dalam masa promosi Iya, lah. Ya. tapi ternyata harus stuck hampir 1 bulan lebih Oke. karena masa recovery dulu kan. Ya. Gitu. Jadi hampir drop juga anak-anak kayak wah kayaknya bukan momen kita nih gitu. Tapi yang Karena penting kan pas mau naik kok tiba-tiba Rizalnya usus buntu. Tapi ternyata itu apa namanya bentuk ujian aja, bentuk ujian. Beres itu langsung. teman-teman udah pada mikir apa karir kita buntu juga kali Iya. gitu. Tapi enggak lah ya. Udah sempat mikir begitu. Mereka udah pada mau ini apa namanya? Udah mau jadi PNS waktu itu. Oh iya? Aparatur negara gue. Wih. Oke. Serius Bang Mai? Mau ini juga bantu orang buat ngasih makan siang gratis. Gitu. Nanti ada pertanyaannya nanti ada. Apakah bener nggak sih Armada mau bikin theme song buat MBG? Bener?
Udah punya kita. Udah. Udah. Apa aja? MBG itu apa sih kepanjangannya? Makan bang. Next, ini bener nggak ya? Kalian nih sebagai anak band pernah ngedeketin cewek bawa identitas anak band? Pernah nggak? Fakta atau enggak? Jujur aja nggak apa-apa. Kalau gue nggak pernah ngaku-ngaku karena Iya. mungkin karena ya as a vokalis juga Iya. frontman juga kan, jadi kayaknya orang juga tahu gitu. Jadi setiap ketemu orang juga minimal dia tahu gitu. Jadi nggak pernah yang melancarkan modus titel anak band itu Iya. jadi memudahkan untuk modus gitu, enggak. Nggak jadi opportunity lah ya. Tapi untuk nggak ditilang gitu beberapa kali lumayan. Pernah nggak kayak, wah Bang Rijal nyanyi dulu dong, pergi pagi pulang pagi sama polisi, pernah nggak? Saya suruh bayar polisinya. Oh, Karena saya kan nggak kebalik? Enggak. karena saya nyanyi. Enggak. Emang ada Enggak. emang waktu ditilang gitu ada Enggak. bayar gitu. Ada bayar di bank bisa. Oh, bayar sih. Resmi ada. Bisa. Bisa. Kalau dapat slip warna biru itu bisa. Kalau saya orang suruh Bang nyanyi gitu, Iya. harus bayar dulu. Karena kan nyanyi bukan hobi buat saya. Oh. Nyanyi itu pekerjaan. Kebetulan teman-teman udah patungan, langsung nyanyi aja kali kita ya. Itu boleh. Kalau dari Bang Adit, Bang May pernah nggak sih melancarkan modus dengan, gue anak band nih. Kalau Bang Rijal karena kan frontman ya, dia May udah mungkin May. di depan gitu. Ngaku-ngaku Spider-Man dia. Jadinya. Enggak sih. Apa maksudnya gimana ya jelasinnya? Kalau Mai ngakunya Mai itu udah nikah sebelum Armada jadi. Iya. iya. Dia udah Jadi nikah, kalau udah dia punya sampai anak. ngaku-ngaku tuh berarti kan ada yang janggal nih. Enggak, dia waktu itu ngakunya ini sebenarnya. Dia, Mas ini gitaris ya? Iya, gitaris. Armada, bukan, Seventeen kata dia. Jadi dia Ini ngaku- fakta nih. Jadi Ini benar dia- nggak pernah kejadian. Kan dia Bukan Seventeen. Diajak foto Jirok. ngakunya Udah band foto. lain dia ngakunya band lain dia. Alhamdulillah ya teman-teman, Dia ternyata kayak malu ya jadi gitaris Armada. Apa kita cari gitaris lain? Bukan ngaku-ngaku. saya nggak mau ikut terlibat di diskusi kalian ya. Enggak, bukan ngaku-ngaku gua. Jadi gua di bandara, tadi minta foto mas. Ya, udah foto dong. Selesai saya ibu-ibu foto, ya. terus dia ngomong, Mas, keren banget band mas, ini Jirok katanya. Terus Kan gitarisnya bingung, Jirok terus ya. Mai bilang, Hah? bukan bu. Terus ibu bilang, iya mas nih. Bukan bu. Kok ngotot? Bukan. Mas, bu. Ya udah deh saya kata. Ya gitu. Terus kata ibu, kok nggak mirip ya? Bingung. Kok mirip Iman Jirok ya gitu. Jauh tuh. Nah, ini fun fact-nya nih, benar apa enggak? Armada kalau mau manggung cek BMKG dulu. Ini BMKG nih. Bener nggak? Kagak. Cuma satu orang ya. Cuma satu Enggak, orang. gua kalau naik pesawat cek BMKG dulu. Cuma Bener. satu orang. Ya, tapi sekarang sudah mulai mengurangi nggak bagus. Nah, Pakai menyan dia sekarang. Dia panjang perjalanannya untuk menghilangkan anxiety-nya dia. emang kenapa? BMKG, kondisi cuaca, harga aftur, gitu-gitu udah dia. Naik sih 1 April Iya. kemarin naik Iya. ya, gara-gara perang. Dia jadi agak Jadi lumayan. naik berapa persen tiket pesawat sekarang? Maksimal 13%. Ada berita yang resmi. Ada ya? Ada, gue Kenapa? pokoknya tahu lah soal gitu, gue tahu lah pokoknya. Terus kenapa itu ya? Kenapa? Apa? Udah enggak jadi. Nah kan, nah ini aja deh, nih mendingan gue tanya nih Bang May nih. Ya. Apa sih hal yang paling long lasting bagi Armada? Satu-satu deh. Selama berkarya ya? Ada orang yang nyanyiin lagu kita tuh udah termasuk hal yang ya pencapaian lah buat kita. Oke. Gitu. Apalagi kalau memang sampai beberapa momen ada beberapa yang nyamperin terus ngasih tahu bahwa ternyata karya-karya Armada itu berdampak di hidup dia. Kayak ada waktu itu kita manggung di salah satu stasiun TV, terus ada salah satu karyawannya datang ke kita terus bilang bahwa Bang, kemarin pas skripsi judulnya pakai Oh ya? lagunya Abang gitu. Terus beberapa momen juga ada kayak
bawa apa lagu-lagunya Armada kayak misalnya kayak lagu Pergi Pagi Pulang Pagi Iya. itu dibawain di satu lingkungan pekerjaan sebelum memulai Iya. kerjanya. Jadi mereka ngumpul dulu nyanyiin lagu itu terus habis itu Lagu ironi itu emang tuh, habis lagu itu ironi. mereka kerja itu jadi kayak oh apa namanya? Ya, Ternyata lagu apa karya-karya kita tuh bisa berdampak sebesar itu jadi buat penyemangat buat. ya itu jadi hal yang buat kita ya long lasting. Semoga kita tetap bisa menjaga itu. Amin, Amin, amin. Kalau dari Bang Adit, Bang Mai ada nggak punya ngerasa Armada ini nih karya-karyanya long lasting tuh punya kesan-kesan yang kayak gimana tuh? Ini sih, kalau gue lebih kepada gini sih, lebih kepada apa yang kita buat, gini loh, apa yang kita buat berlima dari awal itu ternyata bukan hanya berguna buat kita berlima gitu. Ternyata apa yang kita kerjakan selama ini juga bisa membantu orang banyak juga gitu loh. Oke. Ya misalnya nih kayak kita bisa apa ya? Kayak lagu-lagu Armada misalnya dipakai buat teman-teman musisi yang lain buat main di kafe segala macam. Oh iya. Itu maksudnya kalau Bisa bagi gue tuh bermanfaat ya buat orang banyak. apa yang kita kerjakan berlima itu apa yang karya yang kita buat itu tuh gue nggak menyangka aja impactnya bisa sangat bermanfaat buat banyak orang. Bang Andit, kayak Sama. ngangguk-ngangguk kayaknya. Iya. Jawabnya sederhana. Sama ini. Udah dijawab sama mereka. Intinya bermanfaat buat banyak Iya, orang. kalau long lasting tuh pasti kalau di Armada tuh lagu. Lagu ya. Lagu-lagu. Kalau teman-teman pasukan Armada kayak Lovers, ada yang sudah bermanfaat dengan lagunya Armada? Berasa manfaatnya ada belum? Nggak ada? Oh ada. Ya, biasanya kalau yang lagi galau angkat tangan dengerin Armada? Berarti lagu-lagu Armada kan menemani hari-hari mereka. Iya dong. Kalau yang lagi seneng denger lagu Armada, coba tepuk tangan. Alhamdulillah semuanya teman-teman udah senang dengar lagu Armada. Dan kita masuk ke segmen selanjutnya, yaitu ngobrolin tentang lagu yang baru muncul nih. Yang baru muncul, yang baru dirilis. Nah yang menariknya adalah di lagu, di single semalam ini, itu Bang Mai yang nyanyi. Iya. Keputusannya gimana tuh Bang Mai? Akhirnya udahlah gue nyanyi gitu, Rizal nanti ditunggu depan studio aja gitu. Ini sih lebih kepada gue ngomongin lebih kepada dari label sih. Jadi lebih kepada dari label ke manajemen. Oke. Kayak ini aja refresh saja. Sebelum kita nanti yang project kedepannya kan rencana mau rilis album kan. Oke. Rencana ya. Amin. Baru Amin rencana dong dulu. teman-teman. Baru rencana. Refresh saja gitu. Kayak misalnya kayak gini nih, kayak Oasis kan ada si Noelnya kan nyanyi kan. Iya. Kayak misalnya kayak Slang Mas Bim Bim ada nyanyi kan. Iya. Kayak Padi kan Mas Piu juga nyanyi kan. Kayak Silon Seven Mas Eros juga ada nyanyi kan. Mas Eros ya. Ya lebih kepada itu aja. Ya coba dengan Refresh aja. refresh aja gitu Refresh ya. aja. Suasana berbeda. Tapi kalau buat Armada nih, merilis single tuh masih ngerasa deg-degan gak sih di awal bulan kemarin? Nih single semalam nih kan udah menggojlokan nih kreatifnya. Terus kita mau rilis tuh masih ada perasaan deg-degan gitu gak sih? Atau ada perasaan yang Kalau gue pribadi sih kayaknya feel-nya tuh bukan deg-degan takut ya, tapi kayak cuman bukan deg-degan sih, tapi lebih ke apa ya? apa? Ke Kayak akhirnya karya yang udah dibikin ada rasa untuk tidak sabar aja. Oh, Ini segera keluar gitu. Nah, setelah itu keluar udah aman aja, udah kayak tinggal biasa aja. nungguin keajaiban aja kalau udah keluar. Karena gitu. Kita menyadari bahwa tugas sebagai musisi itu ya ngeluarin karya gitu. Oke. Jadi ya deg-degannya bukan karena ini sukses atau enggak gitu. Kita udah nggak berpikir. Ya alhamdulillah sampai sekarang tuh bukan lagi ngejar validasi segala macam ya. Bukan itu lagi tujuannya, tapi tujuannya gimana caranya tetap berkarya, eksistensinya tetap dijaga, dan karya-karya kita masih tetap bisa ya mewakili perasaan yang mendengar. Terus juga
siapa tahu yang sedih dengar lagu kita jadi happy, yang tadinya down jadi semangat lagi, yang gitu-gitu. Lebih ke itu aja sebenarnya. Kalau di lagu Semalam ini sebenarnya pengalaman pribadi atau emang ada cerita khususnya nih? Kalau dari teman-teman Armada? Lagu ini kan Mai yang nyanyi ya. Mai, ya. Jadi Oh iya. saya nggak terlibat lah di lagu ini. Oke. Jadi saya izin keluar dulu. Bang. Oke, Bang. Nggak. Gimana, Mai Bang, semua. Bang Mai? Apa Proses kreatifnya. Proses Mai. kreatifnya di lagu Semalam ini. Karena sangat sederhana kan, petikan gitar, pakai Iya. piano dan Jadi sebenarnya vokalnya. ini fun fact-nya tuh gini. Sebenarnya lagu Semalam ini nih, lagu demo gua bikinnya itu tuh di zaman-zaman Covid ya. Oke, Ya 2020-an. di file-file gua di jam Covid. Nah, di satu momen tuh Armada gua lagi masuk studio buat ngerjain materi Armada lah. Nah, gua ditelepon oleh orang label. Oke. Jadi bilangnya, "Bang Mike, boleh ke studio nggak?" katanya. "Oh, sini aja. Gue mau ngajak Aku JJ, si JJ. Aku JJ tau yang lihat kebunku Iya. penuh dengan Pernah bunga." manggung sini, pernah Ya. manggung. Akhirnya dia minta lagu sama gua, terus gua cari-cari file, ketemulah lagu Semalam. Terus akhirnya gua ngomong, "Ini aja," gua bilang. "Oh yaudah nih, gua suka nih segala macam. Yaudah kita bawa ke label ya." Besoknya dia bawa ke label, didengar orang label nggak mau. Ini buat Armada. Oh ya? Itu. Intuisinya si label gitu? Ya ini buat Armada, pokoknya lagu ini buat Armada, bukan buat si JJ gitu. Jadi sebenarnya lagu ini ceritanya tuh ini aja sih, lebih kepada kayak kita kan universal. Kalau gue tuh universal, misalnya gini, kita kan ada kayak pertemanan, percintaan, ataukah sama keluarga. Kadang kan kita kan merasakan suatu momen rindu banget kan sama orang yang kita sayangi. Tapi kita nggak bisa ketemu gitu. Ada yang pernah merasakan? Ada yang pernah merasakan? sampai akhirnya kan pernah nggak sih kalau kita kangen banget sama seseorang tapi sampai ke bawah mimpi gitu loh. Begitu sih, lebih kepada seperti itu. Makanya liriknya kan ada dia Rindu dalam mimpi. liriknya itu ada kapankah waktu membayar rindu gitu, kayak dia bertanya kan kapan waktu bisa ngebayar rindu gua gitu. Itu aja sih sebenarnya, simple sih sebenarnya. Iya, kalau yang gue dengerin gitu, gue dengerin semalam baru dengerin press release-nya dan lagunya. Kuat banget sih soal nuansa rindunya itu yang dibikin sama Bang Mei. Dan memang kalau tergantung situasi ya, kalau lagi kangen sama orang tua mungkin bisa kangen orang tua, tapi mungkin yang anak-anak remaja nih yang lagi penuh gairah dan cinta kan pasti kangen sama Ya pasangannya. bisa juga kayak misalnya nih orang yang lagi merantau ke mana gitu, tapi nggak bisa ketemu sama keluarganya, misalnya nggak bisa ketemu sama anak istrinya, bisa kayak gitu. Makanya universal, makanya kebanyakan lagu Armada tuh sebenarnya kita tuh temanya tuh sebenarnya luas ya, maksudnya kita tidak pernah menjurus pada, misal contoh ini kita agak keluar dari Semalam ya. Kayak Apa Kabar Sayang. Apa Kabar Sayang itu kan terserah teman-teman yang mendengarkan, definisinya lagi kangen sama mau tahu kabar siapa gitu loh. Begitu sih. Ya, di lagu Semalam ini, gue pas lagi dengerin ya, ini feeling gue sih nih Bang Wei. Ini yang tadi kita udah ngobrolin lagu-lagu ballad nih, bakalan jadi idola sih kayaknya. Di tahun-tahun ini salah satu list yang asik buat didengerin, buat teman-teman yang ngerasa lagi rindu banget sama orang tua, pasangan, kayaknya cocok sih. Semoga, amin, amin dong. Gak dapat hadiah loh kalau nggak bilang amin. Tapi kalau dari Bang Rijal dan Bang Andit mendengar Bang Mei, dia kayak ngeluarin single sendiri aja nih sebenarnya. Tapi kalian bagaimana nih meresponnya nih? Bagaimana nih? Ya pas dia lagi nyanyi kita keluar dari panggung. Iya maksudnya kalau kondisi lagi manggung, kan dia akustikan sendiri ya. Jadi biasanya kita ke pinggir istirahat gitu kan. Jadi Agak ketawa-tawa biar gitu dia ke depan gitu. Agak ketawa-tawa nggak? Oh enggak, malah kita malah kasih semangat. Kasih semangatnya gimana tuh? Semangat Mike! Bravo! Nggak, ini ada yang lucu deh, ada lucu ya. Oke. Jadi lagu itu dirilis sehari setelah lagu itu dirilis, akhirnya lagu itu perdana dibawain di salah satu stasiun TV. Di ajang Jadi bakat itu. pencarian bakat bernyanyi. Kompetisi. Dan itu final. Oh iya? Final, gue deg-degan, dia di belakang panggung gitu kan. Rasain lu, katanya. Rasain lu. Berasa jadi peserta jadinya ya.
Tapi anak-anak gitu lah, pas gue kelar main, kalau gue bawain lagu itu, ya mereka pada ngomong gitu, sip, bangga. Kan yang teriak paling kenceng aku dari belakang Bang. Iya. Bravo! Padahal yang lain Padahal, hening, padahal sebelum mainnya dia, mampus lu. tapi saya bangga. Senang Maksudnya ya Bang Adit ya? Dia tampil sendiri di depan panggung nyanyi. Karena dia ini pada dasarnya orangnya kan agak introvert ya, bisa dibilang. Oke. Maksudnya agak suka Lebih senang dengan keasikan sendirinya lah ya. sebenarnya mungkin lebih kalau ke depan tuh agak kurang ya Mas. Kurang. Maksudnya Iya, kurang iya. pede kadang Iya. gitu kan, tapi kemarin tuh pede banget tuh. Patut diapresiasi. Oke, tepuk tangan dong buat Bang Mei dong. Kalau tadi kan udah dibawain secara live, nah proses rekamannya gimana nih dari Bang Rijal, Bang Andit melihat Bang Mei pakai earphone terus depan mic gitu. Waktu proses itu gue nggak ada. Gue bilang sama Bismillah, Mai. Yang penting semangat udah gitu. Biasanya kalau pertemanan udah deket nggak gitu sih semangatinnya. Kalau pertemanan udah lebih dari 20 tahun biasanya nggak gitu-gitu banget. Andit datang ya? Iya. Andit datang. Terus? Di bawah tapi main PS. Kita tuh love language-nya beda-beda Iya, lebih ke ngata-ngatain. gitu. Dengan gue nggak datang itu bentuk love language yang mungkin menurut orang, Iya. wah nggak peduli nih, enggak. Karena kalau gue datang dia akan pressure, Ah, Oke. akan sungguh-sungguh pressure gitu. Jadi mending gue nggak usah datang. Ya bukan isu lah ya kalau nggak Iya, datang. bukan isu. Pressure sih pasti jadi Bang Mei. Karena dia akan pressure, ini gimana gue, jadi mending gue nggak datang gitu. Daripada ntar, Dan lagian kan tidak ada lagi yang dipertaruhkan kan. oke. Jadi maksudnya kan yang apa yang mau dipertaruhkan kan udah nggak ada. Tapi ya bangga lah ya punya. Bangga. Akhirnya tinggal Bang Andit doang nih berarti di lagu selanjutnya sambil main drum. Gitu. Kalau itu terjadi sih kayaknya gue mau jualan pisang goreng. Di pinggir jalan. gue meneruskan usaha piscok gue aja. Oke. Kayaknya mustahil itu. Enggak, tapi bisa. Bisa. Anything happen, bisa. Kan kalau lagi live perform kan bisa tuker-tukeran kan Bisa, biasa kan? Bisa. Dia kan perform act-nya gitu. Bisa. Kalau Kayaknya gue kata nggak di Bang panggung Andit, bisa. Pokoknya bisa kalau gue nggak di panggung. Bisa. kalau yang penting harga cocok bagus kata Bang Andit. Nah kalau sejauh ini respon dari teman-teman atau pasukan Armada setelah mendengar lagu semalam yang udah dengerin kayak gimana? Gimana Bang Rijal, Bang Andit yang udah dengerin lah teman-teman sekitar Selama atau ini pasukan sih, Armada mereka- soal lagu semalam ya? Secara lagu mereka happy. Tema mereka happy. Nah yang nyanyi nih gue nggak berani nanya gitu. Jadi kayak Kaget sih mereka. iya mereka Kaget. shock sih. Mereka indis ekonomi tuh kayak gimana gitu. Indis ekonomi, BU banget nih gitu. Kayak nambahin beban hidup mereka kayaknya. Tapi mereka happy lah. Mereka happy. Kaget tuh, wah bisa ya si Bang Mai nyanyi gitu kan. Oke. Kalau nyanyi serius suaranya begini gitu. Mentalnya Bang Mai oke juga gitu. Gitu mentalnya Bang Mai. Kalian nggak apa-apa diluapkan aja ke teman. Kayaknya respon-responnya beda-beda gitu. Pengen nahan. Ya gitu. kalau respon sih pasti Respon bagus. Tapi respon bagus lah ya. Tapi kalau ya teman udah deket kan pengen. kalau ada yang apa maksudnya, kalau ada yang kurang suka ataupun suka itu kan biasa ya. Dalam hidup kan ada yang tidak suka dan Dia suka dia. iya ada yang tidak suka. Ya kan seperti itu. Seperti pemerintah sekarang juga banyak yang nggak suka. Oh, iya. Nggak apa-apa. Tapi banyak juga yang suka. Tenang aja. Siapa yang nggak suka? Kan Banyak. 74% happy kan. Berarti 25%-nya masih nggak suka. Oh gitu. Biasa dalam hidup seperti itu kan. Biasa. Jangankan di pemerintah atau di kita, di dalam keluarga pun pasti ada kan seperti itu. Iya, benar. Iya. Benar. Yang penting kan ini aja, yang penting tuh jalannya lurus. Ah. Iya kan? Tidak ada kepentingan buat diri sendiri kan. Tapi nggak apa-apa kalau buat keponakan. Nah, kita ya nggak apa-apa. Gua mancing aja. Kan kalau di Armada boleh nepotisme. Makanya kan gue bilang, kalau korupsi, kalau di Armada tuh korupsi tuh enggak. Oh, enggak lah, jangan. Apa yang mau dikorupsi, duit sendiri dikorupsi Benar, tuh gimana benar. gitu. Enggak. Nepotisme kalau kita. Ya nggak apa-apa. Karena nggak itu apa-apa. kultur yang sudah terjadi Dari lama. ratusan tahun. Udah nggak apa-apa itu. Itu nggak apa-apa. Yang penting jangan korupsi. Iya. Nggak apa-apa. Tapi tanya dulu ke Bang Bay tadi.
Pasti ada kritikan. Kritikan seperti apa tuh Bang Mei? Dari lagu semalam nih, terutama langsung Banyak ya, lah, teman-teman maksudnya yang udah dekat contoh pasti kan contoh langsung begini bisa kan. kritik. Misalnya ada yang komen, oh ini kalau lagunya udah bagus ya kata Rizal. Kalau ya Rizal yang nyanyi pasti lebih bagus. Nah. Terus ada yang misalnya kayak apa namanya, kok Armada ini ya ngerilis kok ini maksudnya kok Armada berani ngerilis bukan vokalisnya yang nyanyi. Sebenarnya ya balik lagi yang gue bilang tadi kan, kritik itu wajar lah. Sama kayak kita dengerin musik itu kan sebenarnya kan kayak dengerin musik kan pasti ada yang suka dan tidak suka kan. Ya tinggal yang tidak suka di skip aja gitu loh. Ya. Ya sama seperti ini kan Ya, dalam bermedia sosial kan kadang, wih gua nggak suka banget lihat ini orang, ya tinggal di skip kan sebenarnya kan. Ya kalau nggak suka tinggal tutup kuping. Ya. Jangan Ya, tapi- bungkam orang yang kritik. Wow. tapi semuanya wajar lah. Maksudnya semuanya wajar kan. Ya. Karena kan mereka sudah terbiasa dengar suara Rizal kan. Dan ya bagus dong, kita kan tidak menutup kemungkinan gini, maksud gua tidak menutup kemungkinan suatu saat kan semalam ada versi Rizalnya yang nyanyi. Kan tidak menutup kemungkinan seperti itu kan. Siapa tahu nih di album Ya. yang mau kita kerjain sekarang nih tiba-tiba lagu semalam masuk. Ya. Tapi dengan aransemen yang berbeda tapi Rizal nyanyi kan nggak ada yang tahu. Kok ini bocoran atau gimana? Enggak, Oh, enggak. belum. Tepuk tangan dong buat teman-teman Armada. Nah, buat ngingetin juga nih ke teman-teman KL Lovers yang ada di rumah, buat teman-teman Gen Z semuanya yang ingin seru-seruan bareng kayak KL Lover yang ada di kantor KLY ini. Teman-teman bisa langsung aja join di sini, kasih tahu dong barcode-nya di sini Ya, gitu. sini. Nah, jadi kalau Bukannya di sini ya? Nah, Editornya pusing. sini, sini. Editornya pusing langsung. Semua nunjuk. Jadi buat teman-teman yang ingin join bisa seru-seruan bareng kita di sini, bisa join aja tadi di sini. Di Kapan Lagi Club, karena siapa tahu karena tahun depan kita ada Kapan Lagi buka bareng, konser paling besar di bulan puasa. Jadi siapa tahu dapat tiket gratis, padahal buat tahun depan acaranya. Tapi kemarin kita sukses hampir. Kapan lagi klub ya? Kapan Lagi Club? Stadionnya di mana? Enggak, itu Kapan Lagi. Kapan Lagi Club itu grup kita komunitinya. Tapi kita punya event besar kemarin bulan puasa, Kapan Lagi buka bareng. Gue pikir kayak Juventus gitu. Enggak lah, gue Inter Milan. Oh, Inter Milan. Jadi jangan lupa buat join dan kita akan next ke segmen selanjutnya adalah penonton KL Lover bisa bertanya langsung ke Armada. Tepuk tangan dong. Nah tadi kan kita udah ngobrolin prosesnya dan mungkin teman-teman KL Lovers yang ingin tanya silakan dua orang angkat nggak semudah itulah diri joget-joget biar teman-teman yang milih. Enak aja angkat tangan, gak ada yang mudah di dunia. Ayo. Silakan yang mau tanya berdiri angkat tangan joget-joget. Gitu. Yang paling heboh silakan dipilih dua orang. Nggak usah lah. Hah? Nggak usah. Nggak usah dimanjain orang-orang kayak gitu. Nggak apa-apa. Bapak itu aja tuh bapak. Yang mana? Oke siap Bapak. Bapak sangat niat. Nggak usah tapi gitu-gitu juga. Silakan. Siapa Bang namanya Bang? Subekti namanya. Mukti. Subekti. Subekti. Halo Pak Subekti, apa kabar? Saya mau nanya, Armada kan suka nyanyain lagu-lagu baper gitu ya. Ya. Nah, terus bagaimana tuh perasaannya waktu nyanyiin lagu baper gitu? Lagu Makasih. baper. Oke. Oke. Lagu baper. Lagu baper tuh lagu kayak gimana tuh, Mas Subekti? Nah, yang bikin perasaan orang, bawa perasaan orang gitu. Oke. Saya dengernya lapar tadi ini belum makan siang saya. Terima kasih Mas Subekti. Terima kasih Mas Subekti. Tepuk tangan dong. Jadi mungkin perasaannya kakak-kakak Armada bawain lagu yang sedih-sedih yang bikin pasukan Armada makin baper, tadinya pengen happy, pengen malah makin baper. Gimana nih perasaannya gitu kali ya? Perasaan saya tenang karena sudah mengetahui pembayaran sudah selesai. Oke. Benar. Yang penting udah lunas, baru bikin orang galau. Enggak, lebih ke ini sih sebenarnya. Apa ya? Perasaan yang muncul tuh kalau pada saat kita nyanyiin lagu, Ya. terus semua yang sedang melihat kita ikut nyanyi itu perasaannya happy. Jadi nggak harus yang lagu sedih terus ikut sedih, nggak juga. Atau lagu seneng jadi seneng, nggak. Kalau saya sih lebih ke merasa kayak ada apresiasi gitu dari Ya itu dari wujud pendengar- apresiasi lah ya. pendengar-pendengarnya Armada, pasukan Armada. Itu jadi yang lebih jadi semangat. Jadi beberapa kali juga kayak
kita melakukan perjalanan yang cukup panjang untuk sampai ke panggungan itu. Iya. Badan lagi capek dan segala, mood juga lagi nggak ini. Tapi pada saat kita perform terus ngelihat antusias penonton yang luar biasa, apresiasi mereka yang luar biasa, itu yang bikin kita jadi kayak badan capek hilang, mood jadi semangat yang gitu. Habis pemulihan usus buntu langsung sehat. Gitu. Apalagi kalau pembayaran bagus. Memang semua masalah waktu ya di dunia. Yang Ya. penting, kalau durasi tuh bisa lah kita atur. Yang penting Iya, waktu. udah. Karena kan kalau waktu luang kita juga senang, iya kan? Bukan begitu? Tepuk tangan buat Armada. Nah, sekarang tadi udah dari yang bujang-bujang, sekarang yang mojang-mojang. Mojang. Silakan yang cewek. Silakan. Bang Andit, ditunjuk Bang Andit. Masih Mbak aja. Hah? Dari tadi Mbak udah Oh, semangat udah mau nanya. antusias ya? Iya. Ya. Silakan Mbak. Silakan Mbak. Tenang, yang belum sempat bertanya nanti kita bisa ikut games bareng sama Armada, oke? Halo semuanya. Mau bertanya? Namanya siapa? Oh iya, saya Lisa Dari? Jakarta Pusat. Oke, deket lah. Deket 10 menit. Oke. Iya. Mau nanya, ini kan udah lama banget ya Armada ya. Terus pasti kan di antara para member ada nih selisih paham gitu kan. Terus gimana cara mengatasinya supaya bisa kompak kembali, terus bisa solid kembali sampai sekarang ini gitu. Itu aja, terima kasih. Terima kasih Mbak Ica. Kita 18 20 tahun. 2006. 18 tahun. 20 tahun. Dirilisnya 20 tahun loh. Saya baca press release-nya deh. Oh itu dari kertas, kalau kertas Berkarirnya itu ya. dari, Dari Kalau berkarir. berkarir. berkarir yang dari awalnya banget. Tapi kalau Armada itu Mohon maaf ya, saya berdasarkan data. Iya. Biasa wartawan. nggak apa-apa. Yang bikin press release nanti kita Oke, silakan ya. Berarti berkarya dari 2000? 2007. 2007. 2007 berarti 19 dong. Kita Ini 2002. berkarya 2006, tapi Armada itu baru kita bentuk di 2007. Sebelumnya kertas ya? Sebelumnya kertas. 2005. Berkarya 2005. Nah, susah iya. kan? 2005, 2006, sweet dah. Nggak, ini menunjukkan bahwa laki-laki itu pada umumnya agak kurang dalam soal hafalan tanggal bulan tahun. Itu. Jadi ibu-ibu harus ngerti, bukan suami nggak cinta. Kapan tanggal pernikahan? Nah, lupa itu udah pasti itu. Bukan karena tidak peduli. Bukan tidak peduli. Iya. Memang kami agak, laki-laki itu agak kurang dalam soal. Lewat sehari atau kurang sehari biasalah. Iya. Ya, saya juga gitu sama istri saya. Gak apa-apa. Jadi ini menunjukkan bukan kaminya tidak kompak, memang kami nggak tahu aja. Ya udah kita ambil tengahnya 20 tahun lah sesuai Ya. rilis resminya. 20 20 tahun. lebih. Ada gonjang ganjingnya Selisih gitu kali paham ya, selisih pasti, pahamnya. bentrok pasti ada semua. Tapi yang menyatukan kita tuh uang. Enggak. Soalnya, Tapi itu nomor satu, tapi enggak. soalnya kayak serius-serius banget gitu. Enggak. Yang menyatukan kita tuh sebenarnya kita punya visi misi yang sama. Bahwa Armada itu bukan tempat untuk melampiaskan hobi, bukan. Oke. Musik tuh buat kami bukan hobi. Musik itu adalah pekerjaan. Jadi apa yang menyatukan kami itu lebih ke tanggung jawab sebagai kepala rumah tangga, Ya. sebagai musisi, sebagai idola dalam tanda kutip ya, bukan ini maksudnya ya idola yang ditunggu karya-karya selanjutnya gitu. Seniman Jadi, yang ditunggu lah. ya, jadi memang dan secara pribadi pun kita juga merasa punya tanggung jawab untuk terus bisa melahirkan karya-karya selanjutnya. Jadi kalau dibilang apa yang menyatukan membuat kita masih bertahan dari 5 jadi 4 jadi 3 sampai sekarang, yaitu bagian yang lebih besar sekarang. Apanya? Maksudnya tinggal bertiga? Iya. 4, Iya. 3, bagiannya kan lebih gede. Kalau pizza kan biasa potong 8 tuh pizza ya kan? Enggak. Tapi maksudnya masih ya itu tanggung jawab sebagai musisi.
Benar kayak gitu Bang Mei sama Bang Andi, Iya. setuju apa enggak? Ya sama ini aja, sebenarnya kan sama kayak kita dalam berumah tangga kan, kalau misalnya ada konflik-konflik dikit, ya wajar lah. Namanya gini kan, bohong lah. Ini ya, ini gue baca lupa, gue di buku apa gue baca. Jadi nggak mungkin kalau misalnya di dalam satu hubungan atau ke satu itu tuh nggak ada tuh yang ini nggak pernah berantem, kita cocok banget, nggak ada. Karena kan perbedaan itu diciptakan untuk buat saling menyatukan. Iya dong. Ya kan? Baca di Bobo deh. Lu tau nggak majalah Bubu? Tahu. Tahu kan, lu kan? Tahu, gue punya koleksi yang terakhir 50 tahunnya punya Gua gua. punya ya? Punya. Iya, Bobo mania. Bobo sama gadis, ada dulu kalau dijual kan barengan, Bobo sama gadis. Astagfirullahaladzim. Iya kan? Iya kan? Gitu. Ada Sama yang tahu Intisari. Bobo sama Intisari juga ada. Iya. Bobo sama ada juga. Kan dijual satu grup yang lain lah, grup media lain gitu. Iya. Oke. Ya pokoknya pasti ada lah cekcok segala macam. Tapi kan tinggal tergantung gimana cara menyikapinya. Saling menurunkan ego satu sama lain kan. Itu Siapa sih yang penting. paling tenang menghadapi gonjang-ganjing di antara kalian bertiga? Maksudnya akhirnya yang jadi penengahnya lah gitu. Yang sering jadi penengahnya. Kalau sekarang yang jadi yang di tengah ya Andit sekarang. Karena dia drummer ya. Karena dia duduk di tengah kan sekarang kan. Ya, jadi deh. Oh iya. Ini aja harus saya tengahin ini. Ini aja harus saya tengahin. Kamu sering ya nanti jadi gosip lah ya. Jadi gosip. Tepuk tangan buat Armada. Balik lagi sebenarnya yang tadi Mai bilang cekcok, Iya. perbedaan pendapat apa segala macam, semua itu dilakukan untuk Proses kreatif. Armada itu aja. Jadi nggak ada yang baper personal gitu, nggak, aman aja. Alhamdulillah. Alhamdulillah sampai sekarang masih bertahan. Ya sesuai kayak tadi ya, di awal tidak korupsi, amanah, rajin sholat. Alhamdulillah Amin, terwujud. Amin. Alhamdulillah. Nah teman-teman K-Lovers, sekali lagi mau ngingetin yang ingin ketemu langsung sama musisi-musisi keren seperti Armada atau yang lainnya, yang ingin nonton konser bareng, yang ingin dapat pengalaman seru, please join di Kapan Lagi Club di sini. Sekali lagi kita tepuk tangan buat Armada. Dan kita akan sampai ketemu di segmen selanjutnya. Kita istirahat dulu ya teman-teman. Kapan lagi show? Kagak ada. Ada gitunya? Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Tepuk tangan buat Armada. Thank you, terima kasih. Kembali lagi di Kapan Lagi Show. Woo! Masih semangat teman-teman? Masih. Alhamdulillah, kita udah sekian episode belum punya hook-nya gitu. Kapan lagi show? Apa gitu? Belum ketemu-temu nih sampai sekarang. Lagi gitu. Wah, cakep, boleh juga Iya Bang kan? Mei. Kapan lagi show? Lagi. Ya kan? Mi, tolong dicatat, Mi. Oke, bos saya Helmi lah. Punya duit jutaan rupiah. Oleh 1 juta doang. 1 jutaan rupiah yang penting gitu. Iya, jutaan. Bener sih. Nah, balik lagi kita ngobrol-ngobrol sedikit sebelum kita main bareng sama Armada. Ini soal secara profil lah ya, Armada ini kan udah 20 tahun tadi di industri musik. Kita ingin tahu nih point of view-nya dari Armada, melihat fase bermusik Armada ini seperti apa sih sampai sekarang selama 20 tahun. Kalau tadi sempat ditanya soal gonjang-ganjingnya, tapi selama 20 tahun ini fasenya udah di tahap yang seperti apa sih dari Armada? Gue yang nggak tahu, kalau anak-anak mungkin punya pandangan yang beda. Tapi kalau gue pribadi itu bukan yang udah nggak kejar validasi lagi. Jadi nggak yang, bukan berarti nggak proses kreatifnya berhenti enggak, tapi lebih ke apa? Terkenal tuh bukan tujuan lagi, karena ya alhamdulillah izin Allah pernah di fase itu gitu. Amin. Maksudnya ya acara musik yang masih banyak di TV dan segala macam, ya kita juga selalu ada di situ, bisa dibilang masuk top 5 dan segala macam. Jadi kalau terkenal tuh bukan tujuan gitu. Jadi nggak perlu validasi itu lagi, tapi lebih ke
gimana caranya terus bisa memberikan karya-karya aja, karena sejujurnya banyak juga yang masih nunggu, dan generasi ini kan berubah-berubah kan. Jadi mungkin boomers juga dengerin kita, milenial jelas dengerin kita, maksudnya secara umur dan segala macem. Terus Gen Z, ada Gen Z, Alpha. ada Alpha, ada Beta, ChatGPT, Gemini, banyak. gitu. Jadi memang ya gimana caranya tetap bisa terus sehat badannya, Amin. proses kreatifnya juga tetap berjalan terus, biar karyanya juga bisa jalan terus. Gitu. Berarti dalam fase yang ya Fase udah fokus berkarya aja. pengennya. Jadi lebih ke apa? Maintain ya, Ya. Ya, maintain maintenance. aja, lebih ke maintain. Kalau Bang Andit, Bang Mei, Bang Andit dulu, udah di fase apa nih kalau di Armada, kalau POV-nya dari Bang Andit? Lebih ke ini nih sebuah kewajiban. Oke. Ya, seperti yang Rizal bilang sebelumnya, kita ada tanggung jawab, baik tanggung jawab sama keluarga sendiri, kita sebagai kepala keluarga, juga tim kita kan juga yang bergantung maksudnya dengan Armada juga. Jadi kita itu berusaha menjalankan kewajiban ini dengan sebaik-baiknya. Jadi bukan mengejar lagi terlihat keren atau gua harus terkenal nih, gua harus ini nih, harus viral nih, tapi enggak juga sih maksudnya gitu kan. Kita gimana caranya kita kalau lagi show atau apa itu menjalankan kewajiban kita itu dengan baik, semaksimal mungkin, yang nonton juga happy, terhibur gitu. Ya jaga kesehatan juga, karena itu berhubungan juga nanti kan kalau kita sakit kan kita jatuhnya kan nggak bekerja jatuhnya. Ya lebih ke situ aja sih. Lebih udah di fase yang mungkin lebih bertanggung jawab kali ya, dalam Iya. artian bikin, karena bekerja sebagai musisi bukan hanya untuk keluarga tapi buat orang lain, bahkan klien juga kan harus happy, kita harus Iya, disiplin gitu kan. Sama ini sih, kita sekarang itu lebih aware sama menjaga diri untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak berguna, apalagi yang tidak baik, Iya. misalnya begitu kan. Jadi lebih Jauhi yang negatif-negatif lah ya. negatif tuh enggak, hal-hal yang enggak berguna lah, Iya. atau yang buruk apalagi itu kita jauhin. Lebih ke menjaga diri, menjaga mental juga kan, lebih sehat secara fisik dan rohani. Amin. Amin. Kalau Bang Mei gimana nih? Udah ketawa-tawan nih tadi. Kayaknya udah jawabannya apa ya? Bingung jawabannya, udah dilahap semua nih. Enggak, sebenarnya kalau ngomongin fase atau segala macam tuh, kalau bagi gue sih sama aja sih kita dari awal berkarir sampai sekarang itu, karena Armada ini kan salah satu, setahu saya itu Armada tuh salah satu musisi Indonesia yang paling konsisten mengeluarkan karya gitu. Yap. Armada kan di zaman kita lagi COVID, kita rilis album. Malah yang secara bisnis, kita kan fair aja masuk secara bisnis, Nggak jalan nih, susah, berat. lu ngerilis sebuah album di zaman COVID itu nggak bakal. Kayak lagi ngapain ya? Iya. Apa-apa juga berat Nah, lah. tapi itu kan kita bertiga tuh menganggap bahwa itu bentuk tanggung jawab kita kepada Oke. penikmat musik Iya. Tanggung jawab Indonesia sebagai gitu. kepada penikmat dan sebagai seniman juga. Iya, sebagai seniman juga. Paling itu ya, yang lainnya hampir sama lah sama kayak Riz. Paling ini sih, dulu maksud gue ini, dulu di awal-awal karir kita, kita ngejar lagunya naik segala macem, manggung tiap hari segala macem, tidak punya kehidupan lain. Nah setelah berkeluarga ini kan kita punya kehidupan yang lain ya, maksudnya kita ada tanggung jawab kita sebagai kepala rumah tangga, dalam arti misalnya nih kita sekarang tuh harus punya waktu, spare waktu buat main sama anak. Ya kan, termasuk mendidik anak Rizal sama anak Andit kan masih kecil-kecil kan. Iya. Butuh sosok ayah, papa buat mendampingi mereka bertumbuh kan. Ya karena kan gini, maksud gue kita kan selama hampir 20 tahun Dua kurang dekade lebih lah. Dua dekade lah ya. habisnya hidupnya di jalan terus kan, maksudnya kan. Rekaman, manggung, Ya, rekaman, manggung. ya tapi ya itu seperti itu sih.
Tepuk tangan dong buat teman-teman Armada. Thank you. Fasenya udah semakin dewasa gitu Iya. kali kalau bisa dirangkum ya. Ya, bisa. Dewasa dan bertanggung jawab sih itu penting karena semua jadi ayah, saya juga ayah. Rasa kayak sekarang kerja pengen buru-buru pulang gitu. Sepakat gak? Iya, iya. Nah, kalau bisa diingat lagi, teman-teman Armada nih ngerasa sukses pas lagi di lagu yang apa ya, wah gue sukses gitu. Pecahnya tuh di lagu apa kalau teman-teman ngerasanya mungkin punya momen yang berbeda-beda. Kita berhasil nih gitu. Lagi karya yang seperti apa sih? Atau yang pada saat momen apa gitu? Merasa Kalau gue berhasil. patokannya di panggung sih. Oke. Maksudnya ya kesuksesan tuh bukan point of view-nya beda-beda. Ada yang maksudnya secara penjualan, Secara angka lah itu. secara angka dan segala macam. Tapi kalau gue lebih ke ya datang ke panggung yang penontonnya 10.000 orang gitu misalnya, Gemeter sih gue kayaknya. mayoritas nyanyi satu stadion nyanyi itu udah satu kesuksesan yang maksimal sih buat. Tapi 10.000 orang tuh gemeter sih gue, Bang Rijal. Depan 10.000 orang sih. Ya mungkin karena ini juga ya kita apa namanya jam terbang mungkin ya. Awal-awal juga berasa juga, cuman kesini ya. Untung lagu enak. Untung lagunya banyak yang nyanyi. Tapi kalau depan 10.000 orang, Tapi tetap ada rasa tanggung jawab kayak kita harus tampil maksimal Iya. karena ya 10.000 orang itu kan punya harapan gitu. Walaupun mungkin tujuannya mereka datang tuh dengan beda-beda. Ada yang mau nonton, ada yang mau cari jodoh, ada yang cuma nemenin temennya, ada yang iseng doang lewat terus mampir, banyak hal. Nah tapi minimal kita, walaupun kita nggak bisa bikin semua orang senang gitu, tapi minimal kita melaksanakan kewajiban. tugas kita sesempurna yang kita bisa gitu aja sih. Iya, Bang Adit, kalau di Armada ngerasa, wah kita berhasil nih teman-teman, itu pas lagi di fase apa? Atau di momen apa, ingat gak? Oh, dari sudut pandang yang berbeda-beda sih ya, banyak ya. Atau misalnya Kalau misalnya pertama kali kita ngerasain, wah lagu kita berhasil nih. Iya. Itu dari zaman kertas aja, pas saat kita keluar lagu-lagunya tiba-tiba masuk di CD bajakan yang menyebar ke seluruh Indonesia aja kita udah ngerasa, wah kok lagu kita bisa Iya. masuk ke CD bajakan nih yang didengar sampai ke seluruh Indonesia gitu kan. Sedangkan kita bukan major label saat itu, Iya. masih indie. Itu juga bisa dibilang, oh kita ngerasa berhasil. Terus di lagu Buka Hatimu yang tiba-tiba rilis di mana-mana di radio juga diputer juga Hampir gitu, setiap itu juga hari kita kalau ngerasa lagi nyetir tuh wah ada tuh lagu lagu kita tuh. berhasil yang ini kan. Banyak komponen hampir semua lagu tuh punya momennya sendiri. Oke. Sampai ke Askaba, Salko Bahagia, Awas Jatuh Cinta, Pergi Pagi Pulang Pagi gitu. Buah hati. Buah termasuk. Hati. Ya pasti setlistnya Kayak bikin punya orang nyanyi segmennya bareng sih. masing-masing juga gitu loh. Iya, Kayak iya. Pergi Pagi Pulang Pagi mungkin kan ke teman-teman Kelas pekerja. nah, kelas pekerja kan itu kan kayak jadi Anthem. jadi anthemnya banget kan. Iya. Kalau Bang Mei, momen ngerasa, wah kita berhasil nih teman-teman nih. Rijal, Andit, kita Ya terbaik. buka hatimu sih, nggak maksudnya nggak munafik gini gitu maksudnya. Buka hatimu tuh kan sebelum Buka Hatimu rilis kan kita tuh merantau Jakartanya Ya. dalam tanda kutip emang bener-bener susah kan maksudnya ya. Ya. Nah di Buka Hatimunya ditambah lagi yang Rizal cerita itu Buka Hatimu itu yang Rizal Momen Usus Buntu. Jadi kita berlima itu Rizal maunya Rizal itu operasinya di Palembang. Bukan di sini. Iya. Jadi kita berempat di Jakarta itu wah ini berhenti nih promonya gitu loh. Udah kita balik aja lah, nggak mungkin berhasil. Memang sudah jadi jalannya yang di atas lah, pokoknya intinya gitu. Nah, momen yang menurut gua wah ini berhasil nih itu di saat momen kita nggak ngapa-ngapain di Palembang lagi Rizal recovery terus ditelepon oleh manajer kita disuruh balik ke Jakarta terus kita nanyain mau ngapain balik ke Jakarta kalau nggak ada kerjaan. Dia bilang kita mau tur 30 kota nih. Wow. Terus kita ngomong tur apaan? Nah dia bilang dulu kan masih zamannya
ringback tone dan ada sambung Iya, pribadi kan. iya, iya. Dia bilang, lo buka websitenya provider ini, lo dia cek deh. Pas kita cek ternyata buka hatimu nomor 1 semua. Gitu. Tangan dong. Tapi kalau yang maksudnya ya kita seneng, tapi itu karena kita di awalnya itu kan kita sebelum album yang ada lagu Buka Hatimu itu rilis kan kita ada album sebelumnya tuh. Albumnya kan Album Armada juga yang ya kurang berhasil lah maksudnya. Jadi kita pas itu jalan ya happy gitu loh, happy. Langsung rasa oke kita berhasil nih gitu. Dan karena Sebenarnya langsung tur 30. sebenarnya bukan berhasil sih kalau Ya, gua maksudnya ya. ada rasa kepuasan, ada Iya, bangganya tuh. berarti kita sudah memulai gini, kita tuh pernah berlima tuh Iya. di base campnya Armada dulu yang zamannya kita belum tanda kutip belum inilah, belum lagunya belum dikenal banyak orang. Kita sebenarnya cita-citanya itu adalah kita tuh kayak lihat Rolling Stone gitu. Sampai hari tua, gak usah Rolling Stone deh kita kejauhan deh. Kita ngomongin kayak Slank deh. Mereka ulang tahun konser 40 tahun Slank. Nah, kalau bagi gua berhasil itu kalau kita nanti akan mencapai di titik, oh Armada konser 40 tahun Armada begitu. 50 Amin, tahun amin, Armada. amin. Nah, Buka Hatimu dan yang diceritain oleh Andi tadi, itu langkah pertama menuju ke situ gitu. Tepuk tangan lagi dong untuk abang-abang Armada. Nah kita bisa lihat ke belakang dulu nih, kita mau nonton video klip yang semalam ini, yang lagi rilis. Ini yang menarik katanya, video klip semalam ini konsepnya tuh memang ngajak teman-teman kru aja gitu buat bikin jadi talentnya atau gimana sih, konsepnya kayak gimana sih video klip ini konsepnya? Bang Adit udah kayak itu loh, kayak apa penyidik-penyidik di polisi pakai begitu loh. Ada yang bisa ceritain kan nih soal konsep video klipnya kayak gimana? Ya, konsepnya ini apa? Konsep video klipnya lebih kepada kayak ada kan si Obed ini kan yang pemeran cowoknya ini lebih pada kayak melamun gitu. Jadi Ada nggak sih orangnya yang mana sih sini? Ada nah nggak itu sih? tuh itu tuh orang. pakai topi biru. Iya dia lebih kepada kayak ini aja sih kayak orang lagi ngapa-ngapain misalnya itu ada adegan orang lagi dicopet, orang lagi diangkot atau segala macam dia kayak melamun aja gitu loh kayak Saking kangennya tuh, saking rindunya kayaknya. sebenarnya kayak lebih absurd aja sih kalau menurut. Itu diangkot ada ayam. Iya, Lucu lebih banget. kepada absurd aja sih. Ide dari ya kita lebih ini sih bukan video klipnya bukan ide dari kita, dari sutradaranya kasih video klipnya kayak gini nih ya kita oke aja. Ini cara kami melakukan proses kreatif dengan minim budget. Oke. Alias Menggunakan resource sendiri. Ada anak kru, ada apa gitu. tapi justru lebih menyenangkan biasanya kalau teman-teman sendiri syuting, prosesnya akan lebih seru. Ada hal yang menarik nggak di balik proses syuting ini? Mungkin ada kejadian-kejadian Oh ini kayak nih apa? yang ayam ini, Iya. ini harusnya anak kecil katanya nih. Oke. Tapi anak kecilnya takut megang-megangnya. Tapi kalau anak kecil kan lebih lucu ya sebenarnya Iya, ya, iya, lebih iya. absurd gitu ya. Nah itu anak kecil harusnya jadi akhirnya anak kecilnya nggak berani megang ayamnya. Mandi di kali. Emang konsepnya absurd aja sih. Ini harusnya anak kecil nih berdua nih. Iya. Aduh ayam di kangkong. Walaupun lagunya sedih tapi pengen video klipnya agak komedi-komedi yang random gitu Iya, kali random, ya, komedi random kali ya. Padahal Konsepnya lagunya random. sedih loh. Random bukan? Ya lagunya pelan, slow, tapi video klipnya random kayak apa ya? Berasa Ya, karena- banget gitu. Eh, Kontradiksi ya? Kontradiksinya tuh kencang banget. Karena kan kita kalau misalnya kan ya kayak tadi lagu Armada kan banyak tuh yang tentang yang galau-galau gitu kan. Video klipnya kan selalu seperti itu kan. Ya, Tentang yang kegalauan segala macem gitu. Itu sebenarnya awalnya bukan ayam itu sebenarnya. apa ular? Enggak. Sebenarnya kanguru, cuman Wow. Susah Ini agak dilindungi soalnya. Iya, benar. agak repot jadi. Yang diangkut dikantongin tuh sama kanguru. Iya. Oke. Kita kasih tepuk tangan lagi buat teman-teman Armada. Nah, kita masuk ke segmen games. Kita nyari 3 orang buat main games bareng sama Armada. Silakan angkat tangan. Angkat tangan. Kita cari 3 orang. Boleh. Bang Rijal, Bang Andit, Bang Boleh. Nik. 3 orang. Silakan dipilih Bang. Dari Bang Rijal dulu deh. Ayo.
ini aja nih Mbak yang pakai kacamata tuh. Oh, yang tengah? Yang tengah boleh yang pakai Oke, jilbab. Bang Andit? Nih yang tengah cowok nih. Wah, dia lagi. Dia udah sering. Oh udah sering ya? Bang Mei, Baik. Ah, itu Masih ada kesempatan? yang paling belakang tuh. siapa? Mas yang pakai kacamata. Yang paling belakang, yang baju hitam. Nah, tuh. Oke. Nah, teman-teman karena kita panggungnya penuh, kita di situ aja ya. Nanti dari Bang Mei, Bang Andit, Bang Rijal akan ngasih satu kata. Nah, teman-teman yang akan menyanyikan lagu Armada. Siap? Nah, kita pengen membuktikan. Seberapa kalian pasukan armadanya? Komando, komando. Oke, pasukan. Katanya bahagia. Tolong nyanyikan lagu Armada yang ada kata bahagianya. Apa? Tiba ngeblank. Yuk, kasih. Tarik nafas dulu. Bang Rijal bisa Istighfar kasih, dulu, kasih bismillah clue-nya dulu. Bang Rijal. Ya jangan diskusi, ini suruh jawab, suruh nyanyi. Iya, Kerja kelompok deh. iya. Kita dengerin ente koru, ente. Oh, Oke, udah ketemu nih Mbak Syarifah. katakanlah sekarang bahwa kau telah bahagia. Aku punya ragamu dan ini dah hatimu. Kata berbohong kemaulah si memilikannya. Ku rela kau bahagia asal tahu lagi. Ku rela kau bahagia asalkan kau dengannya. Iya. Kebalik. Ya boleh. Terima kasih Mbak Boleh, Syarifah. Mas Syarifah. Selanjutnya siapa namanya Mas? Oke, kita kasih. Clue-nya ya? Iya, satu kata. Pilih aja. Pilih aja. Aku. Nggak ada. Bukan gitu. Tidak Itu ada aku. satu kata. Ini. Oh, Aku. Oke. satu kata kan? Iya, satu kata. Aku. Ke. Bukan kata sambung. Bener kan? Benar. Bukan kata sambung. Aduh. Dipilih aja, dipilih. Lama Ini. ya? Iya itu. Akan. Iya, nah tuh akan. Itu aja tuh, lihat tuh situ. Nanti coba. Nanti. Jangan di situ. Yang itu. Ya, nomor 2-nya kan? Mana nantinya, mana nanti? Ada. Itu loh, di depan-depan. Ada. Bang, Soalnya dia ngintip dari tadi. oh, Bang ada belakang sana. Iya. Dia udah ngeliat ke situ tadi. Ini. Pilih yang mana? Nih tuh. Ini ya. Dia pilih yang ini. Oh, Soalnya dia tadi udah ngeliat ke layar, dia masih tahu ke sini. ya udah deh kata Nanti. Nanti. kita. Ya. Kita. Siapa namanya? Dani. Dani. Silakan Dan dari Bogor. Mau dibawa kemana hubungan kita? Ku tak perlu menunda-nunda dan tak ada ikatan cinta antara kau dan aku. Mantap Dani. Keren. Bravo. Tapi bener gak sih lagunya? Liriknya agak berantakan sih. Iya. Tapi benar. Bener ya. Maksudnya mungkin dia nyanyi, kita suruh nyusun kata-katanya Iya. kali ya. Emang orang dengerin lagu kan joget, kita suruh mikir. Iya, kita suruh nyusun kata-katanya gitu. Ini kuis ini judulnya bukan sambung lagu. Bukan. Susun kata. Susun lirik. Susun lirik dia nyanyi. Siap, thank you Dani. Terima kasih. Thank you ya, thank you Dani. Sekarang Bang Mei. Nah Bang Mei, bisa kelihatan Bang Mei? Mana Yang dia? di belakang? Oh, itu tuh dia tuh. Siapa namanya? Ilham Ilham. Ilham. Ilham dari mana Ilham? dari Jakarta. Dari Jakarta. Passwordnya? Ada password. Jari-jari. 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 Betul sekali. Silakan Ini Bang Mei. sayang. Lagu Apa ya? Apa ya? Armada yang ada Apa kata ya? sayangnya. Ya yang lain kita kasih kesempatan yang lain kali ya. Padahal udah gampang loh. Kabar tadi. Pas deh. nggak Oke, tahu. pas. Silakan yang lain. Teman-teman. Lagu Armada yang udah, oke, langsung. Sayang. Halo, namanya siapa?
Saya Dwi. 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 Gimana Dwi? Coba lagu yang ada sayangnya. Apa kabar kamu sayang? Apa kabar kamu sayang? Kalau tadi nyusun lirik, ini nyusun Hemat. intonasi. Ini hemat. Senada. Hemat dia. Iya. Dia bener nih efisiensi. Iya. Efisiensi dia. Benar. Iya, Benar, Mbak. Benar, Mbak Dwi. Iya. Selamat Mbak Dwi. Tapi lagunya kayak gimana sih emang? Kok jadi lupa gue sama lagu aslinya? Apa kabar kamu? Sayang gitu. Ya gitu tadi benar. Oh gitu. Bener tuh Mbak lagunya? Udah yakin? Oke. Yakin orang hadiahnya udah di tangan, udah yakin. Tepuk tangan buat para peserta dan teman-teman Armada. Thank you. Nah, ini kita masuk di segmen terakhir yaitu signature kontennya kita buat teman-teman Armada. Jadi Armada ini kan udah sering nih cerita dari lewat lagu, lewati segala macam cobaan, kesenangan, lewat dan Masya tol. Allahnya masih bertahan dari 5 jadi 3, kuenya makin banyak gitu ya. Nah, ini adalah signature kontennya Kapan Lagi Show, yaitu saling puji. Jadi Saling puji. Bang Rijal memuji Bang Adit dan Bang Mei, dan kalian saling memuji. Begitu juga selanjutnya kayak gitu. Oke? Agak NPD ya kita ya berarti. Iya. Jadi kita emang kan semangatnya ngapain kasih konten yang negatif. Kalau bisa positif kan lebih baik. Oke. Karena kan 20 tahun pertemanan pasti ada hal-hal yang belum diungkapkan, belum diapresiasi. Mungkin inilah saatnya buat Bang Rijal. Buat memuji Andit dan Bang Mei. Mungkin? Oke? Silakan Bang Rijal. Mas Angga mundur dikit. Itu mundur dikit. Sambil dilihat dong. Ini Gue memuji Andit dan dan Mai. Mei. Kalian tetap tatapan lah. Alah. Hah? Kayak acara tali kasih gitu ya. Kalian laki-laki banget sih gak mau Oke, menang. ini langsung dua jadi satu langsung ya. Iya, boleh. Satu pujian ini untuk mereka berdua. Terima kasih Mai dan Andit sudah Menemani band saya gitu kan. Nanti beres dari sini tuh, jadi daerahnya ditransfer. terima kasih sudah membantu band gue bertahan sampai 20 tahun. Terima kasih banyak. Kalian luar biasa. Sama-sama. Makasih Musiknya udah. mana ya biar ada sedih-sedihnya gitu ada nggak? Ada nggak musiknya? Perlu ada air mata nggak? Iya, Dicolok dulu. biar view-nya makin tinggi. Ayo silakan diungkapkan. Udah barusan tadi. Udah. Terima kasih Andit dan Mai. Selama 20 tahun ini udah bantuin band gue. Terima kasih, kalian luar biasa. Tepuk tangan buat Bang Rijal. Ya, terima kasih. Tangan Bang Andit untuk Rijal dan Mei. Rizal itu Panjang deh Mas. Mai itu nggak harus panjang-panjang kan? Nggak usah. Nggak apa-apa, kita masih Tapi kalau mau panjang juga nggak apa-apa. Kita bukan kita di TV tinggal dulu aja ini. bisa nggak ya? Tinggal dulu aja. Satu kata, Belum. bentar, Satu paragraf nggak apa-apa. satu kata aja. Agak langsung. Kalian menggambarkan sosok Rizal sekarang itu soleh. Wis. Masya Allah. Masya Allah. Solihun? Bukan. Bukan ya. Terus kalau Mai, Wah musiknya ya. Lama ya. Banyak. apa ya? Nggak bisa satu kata ini Gak kalau apa-apa, dia. satu Iya. kalimat gak apa-apa Bang Andit. Mai itu pantang menyerah. Dia semangat. Terus mencoba. Lagi dan lagi. Kurang chordsnya. Apa? Terima kasih buat Mai itu. Iya, terima kasih. Agak NPD ya langsung. Enggak. Terima kasih Langsung buat Mai. dingin ya. Sudah ini saya sudah ada alasan buat kalau mau main PS di luar. Enggak, dia kalau gue di studio biasanya ke markas. Oh, berarti itu terima kasih Mai sudah jadi alasan gue untuk selalu Gak apa-apa ditambahin aja main Bang Andit. PS gitu. Enggak begitu kok. Enggak. Gak apa-apa mau bilang terima kasih ke Bang Mei gak apa-apa. Iya. Gue ya. Silakan Bang Mei. Gue sama kayak Rizal sih. Sebenarnya semuanya sih sama sih. Kalau menurut gue
terima kasih buat Rizal, Andit, dan Armada. Dan gue juga terima kasih buat personil Armada yang sudah tidak lagi di Armada kayak Rada dan Endra. Ya. Terima kasih sudah menjadi apa ya, gue nyebutnya kayak Bagian dari cerita. bagian dari kehidupan gue dan bagian dari perjalanan. Perjalanan cerita. kan saya yang ngomong ya. Iya, iya. Dia ini dia. Kalian berdua dengerin aja, Bang Rijal, Kan Bang kita Andi bisa dengerin aja. kasih bisik ya. Dia kayak gitu dia. Nggak gitu tuh, kita sebenarnya takut dia salah ngomong. Oke. Oke, terima kasih buat Orang tua. orang tua. Ya pokoknya terima kasih sudah menjadi, ini gini, maksud gua bisa menjadi musisi yang ada di posisi sekarang ini salah satu termasuk cita-cita gua gitu. Maksudnya dari gua sekolah tuh, ini maksud gua tuh sekolah tuh sampai jangan dicontoh tapi ya, jangan dicontoh. Gua sampai nggak masuk catur bulan gitu. Catur bulan tuh 3 bulan berarti 3 bulan ya. buat main ke studio, buat belajar main musik. Ya kalau nggak ada teman-teman gua kayak nggak ada Rizal, nggak ada Andit, nggak ada Rada, nggak ada Endra, gua tidak akan bisa ada di posisi seperti ini sekarang. Oh, terima kasih ya. Tepuk tangan buat teman-teman Armada, Bang Mei, Bang Andit, Bang Rijal. Nggak berasa kita udah hampir seharian ngobrol. Ngobrol-ngobrol, dan teman-teman K-Lovers juga happy nggak sih? Happy lah ya. Udah dapat cerita-cerita yang menarik. Kita gimana tahu soal Bang Rijal ternyata pernah usus buntu lagi mau promo gitu kan, cerita-cerita menarik tentang Armada, dan tentu kita akan cerita-cerita lagi dengan musisi-musisi lainnya di Kapan Lagi Show. Dan sekali lagi terima kasih buat teman-teman Armada. Terima kasih Rijal, banyak. Bang Terima Andit, Bang Mei udah mau sharing. Terima kasih. Jangan kemana-mana karena habis ini kita akan nonton penampilan spesial dari Armada. Dan saya Angga Yuda pamit undur diri, sampai jumpa di Kapan Lagi Show berikutnya. Dadah. Terima kasih. Assalamualaikum.